semuanya. Kita berjumpa di sesi perdana dari Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Ini adalah program perdana kita di YouTube BNN Kota Denpasar. Di sesi perdana ini bersama saya Wiryawan, kita akan memiliki tamu yang luar biasa inspiratif. Siapa mereka? With a little bit of magic, here they are. Teruna-teruni Denpasar 2020, ada Intan dan juga Gundram. Yeay! Apa kabar? Luar biasa. Kita pakai ini nggak ya? Silakan dipakai dulu ya, Tony. Oke, sudah. Oke, jadi mereka ini adalah teruna-teruni Denpasar 2020. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita tanya-tanya, kita kulik-kulik tentang keseharian mereka. Kita tonton dulu VT mereka berikut ini ya. Nah, itu tadi VT mereka, jadi luar biasa sekali prestasinya. Kita langsung saja ya tanya-tanya dengan Intan dan juga Gundram. Hari ini apa ada pelajaran online? Biasanya kan anak-anak nih zaman sekarang semuanya via Zoom ya, atau ya, gimana? Dari Intan dulu ya. Iya boleh. Oke, kalau Intan sendiri sih udah tadi kak. Intan ngambilnya kan kuliah reguler pagi, jadi mulai itu dari jam 8 gitu. Jam 8 sampai jam? Kira-kira gini, kalau per jadwal itu kan beda-beda hari. Kebetulan kalau tadi sampai jam 12 aja. Oh, kalau Gundram? Nah, kalau saya sendiri pada hari ini, sekolah saya lagi ada USBN kak, jadi sekolah berbasis USBK maksudnya, sekolah berbasis komputer. Jadi tadi kita mulai UAS itu dari jam setengah 8 sampai jam 12. Jadi UAS ya, selesai UAS langsung ke sini kak. Semoga nggak ini ya mumet ya, kalau tanya-tanya habis UAS masalahnya. Jadi selain aktif sebagai TTD masih menjabat ya. TTD terlama saudara-saudara, biasanya TTD itu 1 tahun saja, ini mungkin 2 tahun juga. Semoga ya. Hanya 2 tahun. Jadi mereka ini kenapa kita undang ke Prajuru Inspirasi ya? Karena mereka ini adalah muda-mudi Denpasar yang menginspirasi. Selain sebagai mahasiswa dan juga pelajar, mereka juga sebagai duta pariwisata dari Kota Denpasar. Luar biasa, tepuk tangan ya sekali lagi buat mereka. Sedikit live update-nya di masa pandemi ini. Kira-kira susah nggak sih dengan keadaan new normal sekarang, dengan keseharian kalian yang dulunya offline nih, ketemu teman-teman belanja? Tentu dong belajar offline dan belajar online beda rasanya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari Gundram dulu. Kalau dari saya sendiri sih benar-benar kerasa beda dulu ya, karena ini kan sudah setahun perjalanannya kan ya. Kalau lebih dari bulan Maret 2020 dan nggak kerasa sekarang udah Maret juga 2021, sehingga udah kerasa terbiasa ya kan ya. Jadi dari sana kita benar-benar udah biasa menyesuaikan diri sama yang namanya belajar online. Jadi untuk hambatan tidak terasa berat, tetapi malah nyaman belajar online ya. Karena bisa lele di rumah. Salah satunya itu sih kan. Nggak ketahuan ya. Kalau Intan gimana? Kalau Intan mirip-mirip sih sama Gundram kak, apalagi kalau kuliah ya lingkupnya lebih luas. Belum lagi kalau di kampus ikut kegiatan BEM seperti itu, jadi ya rindu untuk ketemu langsung gitu sama teman-teman, sama dosen, ngerjain suatu hal yang emang harus offline seperti itu pasti rindu banget. Tapi bagaimanapun juga ya harus adaptasi gitu. Tapi kalau mahasiswa sendiri kan memang jadwal pembelajarannya beda dengan SMA ya. Iya. Kalau SMA kan udah pasti dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau mahasiswa kan tergantung dosen lagi. Tapi tadi bilang BEM, kegiatan BEM ini masih ada yang offline nggak zaman sekarang ini? Kalau untuk BEM ini benar-benar udah dibatasi banget Pak dari kampus. Iya, jadi kita semaksimal mungkin tetap mengikuti protokol kesehatan ya, jangan bergerombol dulu lah seperti itu. Tapi ya ada beberapa yang memang harus offline, mungkin kayak rapat-rapat tapi cuma dihadiri oleh pengurus intinya aja. Jadi dibatasi ya, tetap ya. Benar. Nah, kalau tadi nih
sudah tentang kehidupan pendidikannya ya, pasti ada perubahan besar sekali. Nah, kalau kehidupan sosialnya nih, pertemanan kalian, kalau biasanya bisa ketemu dengan teman bebas ya kapan aja. Terus kalau TPD kita kalian-kalian ada kegiatan ketemu juga kumpul-kumpul bareng sekalian cerita-cerita kan gitu pasti. Kalau sekarang kayak gimana nih? Kalau dari Intan dulu. Kalau dari Intan sendiri sih lebih banyak fit call sekarang Kak. Ya daripada tidak sama sekali ya kayak udah rasa rindu, kepingin curhat kan, namanya juga anak remaja. Pasti ada aja deh bahan-bahan gibah. Gibah aja kali. Ya gibah kayak juga. Seperti itu, tapi ya semaksimal mungkin kalau untuk hal-hal yang mendesak gitu, apalagi kalau kita menjalani proker ya emang harus ketemu, kayak harus ada persiapannya dulu, tapi ya tetap balik lagi ke prokes kayak gitu, protokol kesehatan. Kalau Bang, kalau dari saya sendiri sih benar-benar untuk di kelas, teman kelas khususnya benar-benar seluruhnya virtual kan. Jadi kita mungkin kurang lebih sudah setahunan bertemu cuma 2 kali 3 kali ya. Selebihnya kita benar-benar virtual, pakai Zoom, pakai video call, sehingga memang berbeda, tapi akhirnya terbiasa kan sama itu. Dan kalau di TTD sendiri, memang ada beberapa proker yang nggak bisa kita jalanin secara online, misalnya seperti TTD Jalur Show. Jadi kita benar-benar harus terjun ke sana, sehingga kembali kita harus menggunakan prokes dengan baik dan benar kan. Jadi sudah menjadi budaya kan ya, terbiasa jadinya sama prokes, sama fit call, sama vidcon juga, sehingga ini bisa menjadi salah satu hidup baru pada kalangan masa kini kan. Jadi benar-benar sudah beradaptasi ya para pendengar. Jadi mereka benar-benar menjadi kebiasaan yang baru ya jadinya untuk menyesuaikan, tapi tetap produktivitas berjalan ya. Nah, kalau nongkrong sama temen gitu masih nggak? Apa udah nggak sama sekali? Kalau nongkrong sih pasti pernah curi-curi waktu lah, tapi ya tetap untuk gimana ya, kayak melindungi diri sendiri dulu lah. Kalau emang kondisi tubuh emang lagi nggak fit seperti itu, ya jangan dulu lah keluar. Walaupun rasanya ingin banget ketemu, ya sekedar untuk bersapa, cerita, apalagi ketemu ini doi. Karena udah 1 tahun lebih bersama, mereka selain dari karantina juga udah bersama, sudah saling kenal sama 10 finalis, 10 pasang ya, 10 pasang finalis. Terus sekarang bertugas bersama udah 2 tahun, pasti udah kayak kakak adik mungkin. Iya, saudara kali ya. Ini kayak anak saya. Nah sekarang ini kan kita udah new normal, kemudian sekarang pemerintah juga lagi gencar-gencarnya ya program vaksinasi COVID-19. Kira-kira kalian bisa excited apa sih dengan program pemerintah satu ini? Mau siapa? Silakan Intan dulu. Ya, ladies first ya. Kalau dari Intan pribadi sih langsung yes, benar-benar excited lah sama vaksinasi ini, karena menurut Intan ini merupakan salah satu program dari pemerintah ya Kak ya, untuk menekan jumlah dari COVID ini. Tapi ya nggak bisa anggap enteng gitu Kak, walaupun kita udah divaksin ya tetap harus jaga protokol kesehatan seperti itu ya, anggapannya kayak double protection lah gitu. Kalau dari saya sendiri, saya benar-benar mendukung adanya vaksin ini kan. Terlebih kemarin sama berita di TV dikatakan bahwa COVID pada bulan ini sudah menurun kan. Kalau nggak salah dari bulan Februari kemarin dibilang menurun. Jadi terlebih dengan adanya vaksin ini semakin mendukung, sehingga besar harapan saya dan juga harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin agar pandemi ini cepat berakhir terlebih lagi di Indonesia. Gitu sih Kak. Benar banget ya, apalagi kalau umpamanya harapannya ya dengan vaksinasi ini bisa mengembalikan lagi kehidupan seperti sedia kala ya, bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan program kerjanya TTD juga bisa lagi. Kenapa? Karena nanti untuk persiapan TTD berikutnya ya. Kira-kira nih apakah sudah ada roadshow-nya selama beberapa bulan terakhir ini, apakah masih menunggu dulu keadaan membaik? Kalau kita untuk roadshow ini sudah berjalan dari bulan Oktober kemarin sudah berjalan, tapi ini kita kembali kita serahkan lagi ke instansinya kan. Kalau memang instansinya sudah mengizinkan kita jalan, tapi kalau enggak yaudah kita enggak juga jalan. Kalau untuk program-program yang lain yang sudah berjalan mungkin bisa di-share, diceritakan ke teman-teman. Untuk yang sudah berjalan ada kurang lebih tiga proker ya kalau nggak salah. Jadi ada TTD berbagi pada saat pandemi awal waktu ini.
Kemudian juga yang sudah berjalan juga ada BTJ Rusyu, sudah 9 ke BTJ. Dan juga yang paling heboh yang kita bilang ini fruit carving Kak. Bulan Oktober kemarin. Bisa dijelaskan Bu. Jadi fruit carving ini merupakan sebuah event lomba dari Turunan Kemudian Pasar yang juga mengajak atau menggait peserta dari para pelajar SMA, SMK serta tingkat perkuliahan di Kota Denpasar. Jadi kompetisinya sekaligus juga untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 23 Oktober 2020 kalau nggak salah Kak. Wow, produktif sekali ya. Umur segini loh. Umur segini nggak pengen cek. Luar biasa. Memang begini ya harusnya muda-mudi kita produktif, menjauhi hal-hal negatif, menjauhi narkoba. Nah, kalau menurut kalian nih, keadaan sekarang memang sulit nih. Tapi banyak orang yang kemudian depresi dan akhirnya menjadikan ini sebagai alasan untuk mereka menyalahgunakan narkoba. Menurut kalian gimana? Jadi soal dulu lah. Oke, mengenai adanya depresi kayak karena adanya pandemi. Mungkin depresi adalah hal yang wajar terhadap hal yang belum terbiasa kita hadapi. Karena pandemi ini benar-benar mengagetkan kayak terlebih terus berusaha untuk membiasakan diri dengan gadget, dengan Zoom meeting, Google Meet, terlebih juga dengan belajar online menggunakan Google Classroom. Sehingga dari sana terus mampu menyesuaikan diri kembali karena seperti contoh dinosaurus kan, yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya ya nanti akan punah. Jadi maka dari itu kita sebagai pemuda khususnya harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan kita saat ini. Dan terlebih agar kita tidak bisa terjerumus dalam narkoba, kita harus tetap menguatkan iman kita, tetap menjaga kesehatan kita dengan pertama olahraga. Dan selain itu juga kita juga harus tetap sembahyang dan rajin, karena bagaimanapun kita saat ini benar-benar memerlukan perlindungan dari Tuhan, dari perlindungan dari diri kita sendiri. Kita harus selalu berdoa ya kan, agar semakin diberkati umur yang panjang, kesehatan yang terpenting untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini. Tekanan banget ya. Luar biasa sekali jawabannya. Kamu Intan gimana? Kalau Intan sendiri sih hampir mirip ya sama Bram. Permasalahannya itu ya pasti kayak kaget dengan situasi yang baru ini. Apalagi kita harus kayak selalu berbasis dengan internet, gadget seperti itu. Nah, anggapannya lah kita sebagai generasi muda ini emang harus lebih peka dan harus cepat beradaptasi gitu Kak. Apalagi kalau emang orang-orangnya kayak kita nih kebiasaan ya keluar rumah, teman-teman, kumpul-kumpul, ada aja lah kayak nggak bisa diem gitu. Jadi ya kadang kerasa kayak kesepian kayak gitu Kak. Nah di sini dah peran diri sendiri dan juga lingkungan dan juga keluarga itu harus benar-benar harus solid, harus klop kayak gitu Kak. Jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jangan jadikan pandemi ini yang mengharuskan kita ada di rumah, tapi kita malah melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Ya kita kan bisa ambil waktu kayak misalnya memanfaatkan gadget untuk refreshing. Nah sekarang lagi tren-trennya TikTok. Nah di sana kita bisa kayak buat konten edukasi untuk ngajak teman-teman supaya untuk bisa menjaga pola hidup seperti itu. Apalagi kita sebagai generasi muda Kota Denpasar harus itu yang namanya mengurangi narkoba kayak gitu. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk berdiam diri, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Selalulah berprestasi. Luar biasa. Memang cocok banget jadi duta dari Kota Denpasar ya. Tepuk tangan. Sesi satunya sudah berakhir. Kita lanjut sesi kedua. Ada yang seru. Tunggu ya. Nonton. Jangan kemana-mana. Nah, kita kembali ke sesi 2. Jadi di sini bakalan ada hal seru, apa itu? Tantangan hidup. Wah, tantangan hidup. Kayak ini hidup kita perlu tantangan. Jadi kita akan ngasih challenge ke Intan dan juga Gung Bram. Ya,
challenge-nya apa? Ini nggak jauh-jauh dari tugas mereka sebagai turunan-turunan Denpasar. Mereka sudah melalui ini di grand final mereka, jadi seharusnya sudah biasa dan terbiasa. Ya, kira-kira apa itu? Ini adalah final question. Wow, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, nggak banyak sih, ya lumayan lah. Silakan dijawab, dipilih ya, tapi nggak usah langsung dibaca. Biar persis malam grand final mereka yang milih, saya yang bacain pertanyaan. Oke. Baiklah. Boleh kita mulai dari info dulu ya, silakan. Oke. Ada dulu ya. Langsung saja jawabannya. Oke, ini Kak. Ya. Oke, jadi pertanyaannya ini dibuat oleh karyawati BNN Kota Denpasar ya. Semoga bisa menjawabnya. Baiklah. Jadi ini pertanyaannya untuk Intan, apa yang Anda lakukan ketika mengetahui anggota keluarga Anda sebagai seorang pengguna narkoba? Oke. Silakan. Ya. Sudah siap? Oke, sudah siap. Waktu diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Ya. Jawabnya sesuai dengan ini nih, kayak di TTD. Boleh. Om Swastiastu. Baik, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya, dan juga untuk karyawan karyawati BNN Kota Denpasar. Berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan kepada Intan tentang apabila ada keluarganya Intan nih menggunakan narkoba, gimana sih langkah yang akan Intan lakukan seperti itu. Yang pasti sebagai duta pariwisata Kota Denpasar yang juga nggak hanya bergerak di pariwisata dan budaya aja, tapi kita ini merupakan salah satu role model ya dari generasi muda Kota Denpasar gitu. Jadi ya Intan nggak bakalan diam gitu aja, pasti akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, salah satunya kepada BNN Kota Denpasar seperti itu. Bukan bertujuan untuk menjadikan citra keluarga, bukan, tapi ini adalah salah satu langkah yang baik, langkah positif, karena dengan itu kita secara tidak langsung adalah care sama keluarga untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Kan nggak mungkin lah kita menjerumuskan lagi ke hal-hal yang lebih jauh seperti itu, Kak. Jadi kalau sudah tahu ya penanganannya harus cepat kayak gitu. Kita care, kita bantu untuk keluarga itu, entah siapapun, nggak cuma keluarga Kak, bisa teman, bisa entah itu tetangga seperti itu, ataupun teman jauh seperti. Kalau sudah tahu ya kita harus bisa mengarahkan pihak tersebut untuk ya istilahnya rehabilitasi dulu kalau masih bisa seperti itu, supaya nanti ya kita kan nggak tahu psikologi orang ya, untuk pribadinya sendiri, untuk karakternya seperti itu ya. Hal langkah awalnya itu harus pendekatan dulu Kak, supaya ya sama-sama mengerti, sama-sama enak, supaya bisa berhenti menggunakan dan juga jangan sampai menjerumuskan kepada orang lain. Wow, luar biasa. Ngerti loh, rehabilitasi luar biasa memang. Kenapa mereka ngerti rehabilitasi? Karena waktu karantina juga dikasih pembekalan sama BNN ya. Langsung kita menuju Teruna Denpasar 2020. Oke. Ini agak panjang ya, baik kita tonton gitu. Sebagai turunan-turuni Denpasar, bagaimana cara kalian menyampaikan kepada masyarakat pentingnya pemakaian masker di masa pandemi COVID-19? Karena masih banyak orang yang terkena rahasia tidak memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Silakan. Panjang. Oke. Jadi saat ini sedang menjamur yang namanya industri 4.0, di mana internet, teknologi, gadget sangat berperan penting dalam kehidupan saat ini, terlebih dalam adanya pandemi COVID-19. Sehingga menurut saya cara terbaik untuk untuk mempersuasi masyarakat untuk tetap menggunakan masker lalu melalui memanfaatkan media sosial, seperti halnya YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, terlebih TikTok. Karena pada saat ini YouTube dan TikTok sangat menjadi media yang sangat booming, terlebih di kalangan generasi muda. Sehingga saya yakin dari sana kita bisa mempengaruhi dan juga memanfaatkan teknologi yang baik untuk kemajuan kita sendiri di masyarakat. Terima kasih. Wow. Saya tahu kenapa juri milih mereka.
Karena jawabannya luar biasa sekali ya. Masih ada waktu, yuk kita coba sekali ya. Ini deg-degan ya. Silakan. Persiapan jadi bagus Bali ya, siapa tahu jadi bagus Bali nanti. Itu latihan ya. Iya. Ya, singkat. Oke. Ini, sorry, nggak boleh mengotori lingkungan. Ini pertanyaan beauty pageant banget lah pokoknya. Wow. Apakah motivasi kalian mengikuti Teruna-Teruni di Denpasar? Untuk Intan, apa motivasinya mengikuti Teruna-Teruni di Denpasar? Ya. Jadi motivasi Intan ini Kak ya untuk mengikuti Teruna-Teruni Denpasar ini berawal dari Intan mengikuti Paskibraka Kota Denpasar Kak. Jadi kayak udah jatuh cinta banget karena kebetulan emang udah dari kecil tinggal di Denpasar. Jadi ya ini merupakan salah satu langkah kita berprestasi, mengabdikan diri kepada Kota Denpasar, berkontribusi nyata. Karena dengan mengikuti Teruna-Teruni Denpasar ini ya nggak cuman hanya menjadi duta pariwisata aja, tapi kita juga bisa mendapatkan relasi seperti itu. Kita bisa memberikan suatu aksi nyata untuk Kota Denpasar seperti itu. Wow, jadi memang Teruna-Teruni Denpasar ini sebagai platform ya untuk bisa berkontribusi bagi Kota Denpasar dan sejak umur sedini mungkin. Dari umur berapa? Boleh mulai mendaftar? Mulai mendaftar itu 15 dari 15 tahun, wow, 15 tahun sudah bisa berkontribusi untuk Kota Denpasar. Ikutan next Teruna-Teruni Denpasar ya. Harus ikut. Lagi satu ya, lagi satu. Oke, baiklah. Ini ada, kayaknya panjang sih jadi. Kayak boba ya? Kayak boba. Maaf ya kami tidak menyajikan boba. Tidak masalah. Wah, ini mirip-mirip sama pertanyaannya Intan tadi. Role model kamu sebagai seorang Teruna Denpasar mungkin bisa apa aja ya? Bisa keluarga, bisa mungkin tokoh-tokoh lain. Silakan. Oke, dari saya sendiri memiliki seorang role model yakni guru saya di SMA Kak. Karena beliau benar-benar menerapkan yang namanya integritas, kejujuran, dan juga selalu bersikap disiplin. Beliau bernama Pak Win, Pak. Jadi beliau ini merupakan seorang guru bahasa Inggris sekolah saya. Jadi beliau selalu mengajarkan pada kami siswanya untuk selalu bersikap jujur, selalu menerapkan kedisiplinan. Karena disiplin merupakan salah satu jalan atau cara menuju kesuksesan. Sehingga dari sana saya harus belajar menjadi pribadi yang disiplin dan juga jujur sehingga bisa memiliki integritas yang baik sebagai seorang Teruna Denpasar tahun 2020. Wow. Terima kasih. Masih suka bahasa Inggris ya? Bisa banget berarti bahasa Inggris ya. Nggak bisa banget. Masih belajar. Masih suka bahasa Inggris ya? Bisa banget berarti bahasa Inggris ya. Nggak bisa banget. Masih belajar. Jadi memang mereka ini sebenarnya udah ready to battle ya istilahnya ya. Kalau bahasa Balinya Bani Adoka, iya. Tapi apa daya lagi pandemi, jadi harusnya ketika bagus Bali tapi belum keluar jadwalnya ya. Semoga memang akan mewakili ya dan semoga sukses terus ke depan. Terima kasih Angga. Jadi sudah terbukti ya bahwa mereka memang Teruna-Teruni Denpasar yang andalan banget. Karena tidak hanya berprestasi, tapi juga sudah terbukti bisa menjawab pertanyaan yang nggak ada di skrip sama sekali nih ya. Jadi ini benar-benar kejutan. Jadi memang luar biasa. Masih ada satu sesi lagi dan kemana-mana ikuti sampai selesai, oke? Ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba? Ayo, rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Alamat Jalan Melati nomor 21 Denpasar, Bali. Telepon 0361 237 958. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Masih setia bareng kita di Prajuru Inspirasi ya, bersama Teruna-Teruni Denpasar 2020 di sesi terakhir kita. Sesi terakhir ini mungkin lebih ke up close personal dan juga challenge kali ini ya. Oke, baik. Jadi kita akan ada rapid question. Pertanyaan cepat.
Satu untuk trunenya, satu untuk truninya. Ada 10 pertanyaan. Kalian pilih salah satu dari 2 kata yang kakak sampaikan. Baiklah. Kita mulai sama Truni ya kalau gitu ya. Itu yang salah ngasih pertanyaan. Oke, Intan. Ya. Pagi atau siang? Pagi. Oke, belajar atau staycation? Belajar. Cash atau e-money? Imani. Oke, 4.0. Lari atau yoga? Yoga. Donat atau salad? Donat. Oh, ternyata ya. Gak perlu jaga bagi? Sudah terjadi. Narkoba atau sehat? Sehat. Wow. Domestik atau mancanegara? Domestik. Tentu, karena harus promosiin Kota Denpasar. Betul. Drama series atau film? Drama series. Oke, Penthouse. Penthouse. Musik atau tari? Musik. Ibu atau ayah? Waduh. Waduh. Berat ya? Waduh. Jadi ini Kalau sensitif gitu pertanyaan. sebenarnya bukan pilihan ya kayak, tapi kalau emang harus memilih salah satu karena dekatnya sama ibu. Aji maaf ya. Aji maaf. Awas dicoret dari kakak ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk mengetes saja ya, tidak memilih antara ibu dan ayah. Keduanya harus kita pilih. Ya. Betul kan? Ya. Next, Rune dan pasarnya dong. Apa itu? Oke, ini mirip-mirip. Santai. Oke. Breakfast atau dinner? Breakfast. Casual atau formal? Casual. Oke. On stage atau on cam? On stage. Ya. Di rumah atau di lapangan? Di rumah. Rumah gerak ya? Rumah gerak. Rumah gerak. Nyimeng atau ngeboba? Wah, ngeboba lah. Ya ampun, gimana? Nggak boleh ya? Gimana itu? Iya, itu nggak boleh banget. Bersih-bersih atau tiduran? Bersih-bersih. Oh, masa? Bersih-bersih. Saya ingin bersih. Oke. Mantel atau gizi? Mantel. Oke. Berarti nonton dong ya kemarin? Nonton. Oh, ada gizi. Oke. Romansa atau laga? Apa ya? Romansa aja deh. Udah punya pacar? Daftar aja IG-nya di bawah itu. Iya. Gamelan atau karawitan? Gambar. Bisa menggambel. Dikit-dikit bisa. Cocok. Punya pacar ya. Kakak lagi. Kakak. Punya kakak atau jadi kakak? Jadi kak. Oke. Makanya pilih kakak aja. Kalau ada bisa jadi babu. Mohon maaf, tidak ada maksud. Maaf, tidak ada maksud. Langsung di blok ya, Ini ini nanti. cuma bukan babu sih ya. Biasanya sih yang paling sering disuruh-suruh tuh kan adik kan. Bisa diperbudak. Dan mereka memang responnya luar biasa, sekali ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa dilihat kira-kira orangnya seperti apa. Memang semuanya morning person ya, bersemangat, penuh semangat. Memang harus seperti itu ya, karena memberikan inspirasi positif untuk generasi muda. Kota Denpasar luar biasa. Sebelum selesai, mau tanya nih, kira-kira pesan apa untuk teman-teman kita udah mau di Denpasar, khususnya agar tetap hidup sehat, produktif, inspiratif, dan juga menjauhi narkoba? Mungkin dari Teruna Denpasar. Baiklah. Oke, dari saya sendiri, saat ini kan memang kita sedang menghadapi pandemi. Situasi sedang sulit ya, tapi bagaimanapun kita harus bisa menghadapi yang namanya tantangan ini. Sehingga pada saat ini kita harus tetap hidup produktif, selalu berpikir positif, dan juga tetap melaksanakan budaya hidup sehat. Sehingga pandemi ini tidak menjadi batasan bagi kita untuk aktivitas dan juga tidak membatasi kreativitas kita. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi sebelum kita ke Intan, ke Teruna Denpasar, saya punya pengumuman menarik. Kita ada challenge ya, berhadiah giveaway dari BNN Kota Denpasar. Hadiahnya apa saja? Ada saldo GoPay atau pulsa luar biasa, dan juga merchandise dari BNN Kota Denpasar. Challenge-nya apa? Gampang sekali, itu adalah TikTok challenge. Ini adalah bikinan mereka berdua ya. Tepuk tangan dulu buat idenya. Jadi
TikToknya harus bertema jauhi narkoba, berdurasi maksimal 60 detik, kemudian di-upload di Instagram dan di tag dan follow info BNN_kota_Denpasar dan juga Teruna Truni DPS. Nanti jelaskan sebelah sini ya, bisa dilihat, oke? Nah, waktu pengumpulannya sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ya. Jadi jangan lupa segera dibikin TikToknya, upload di IG, segera tag kita BNN Kota Denpasar dan juga Teruna Truni Denpasar. Jangan lupa pakai hashtag hashtagnya BNKDPSXTTD dan juga War on Drugs. Selengkapnya nanti kita upload di Instagram BNN Kota Denpasar dan juga akan ada di akhir video ini ya. Jangan lupa ikutan. Oke? Next, pesannya dari Intan. Pesannya dari Intan spesial untuk pandemi ini, untuk teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun teman-teman berada, untuk selalu menghargai adanya pertemuan ya. Namanya juga kayak sekarang ya, yang jauh bisa didekatkan dengan internet, tetapi yang dekat malah dijauhkan seperti itu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, pola hidup, rajin berolahraga, dan juga ingat sembahyang, karena itu adalah kunci untuk selalu hidup tenang, damai, dan sehat seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu kreatif, inovatif, dan jauhi narkoba. Do the small things in a great way. Karena teman-teman semua akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang inspiratif, dan selalu berpikiran positif. Ini luar biasa sekali pesannya. Semoga ini juga menginspirasi para penonton semua dari YouTube BNN Kota Denpasar agar tetap produktif, tetap positif di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga menjauhi narkoba untuk mewujudkan Denpasar bersinar, Denpasar bersih narkoba. Jangan lupa, saya ingetin sekali lagi nih, giveaway-nya ada GoPay atau pulsa dan juga merchandise dari BNN Kota Denpasar. Lengkapnya akan ditayangkan setelah video ini juga dan bisa dicek di Instagram BNN Kota Denpasar. Saya Wiryawan dan juga Teruna Truni Denpasar 2020 sign off. Goodbye. Bye.